Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desnti Bintang Sarapang dengan NIM L131232067. Saya dari kelompok 7 yang beranggotakan 8 orang. Saya akan mempresentasikan PowerPoint yang sudah kami buat dengan judul Ruang Lingkup yang ada di hutan kota. Saya akan mulai dari profil hutan kota. Hutan kota adalah suatu hamparan lahan yang ditanami dengan pepohonan secara kompak dan rapat dalam wilayah perkotaan. Jadi berbeda dengan taman-taman kota lainnya yang dimana sudah tersusun dan terencana. Hutan kota ini dibuat sama seperti hutan yang alami. Hutan kota memiliki peran vital dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan meningkatkan kualitas hidup penduduk seperti memperbaiki kualitas udara, menurunkan suhu lingkungan, menyediakan habitat bagi satwa, dan menjadi ruang terbuka hijau bagi masyarakat. Kemudian saya lanjut di poin yang kedua, yaitu faktor pendukung lahan. Faktor pendukung lahan yang ada di hutan kota yaitu lokasi ini memiliki suasana yang rindang karena sebagian besar didominasi oleh pohon. Tanah di area hutan kota berada dalam kondisi yang relatif baik dan mendukung pertumbuhan vegetasi setempat. Berdasarkan karakteristik wilayah Palu, tanah di lokasi ini kemungkinan bertekstur lempung berpasir hingga lempung berdebu yang mampu menahan air dengan cukup baik sekaligus memiliki sistem drainase alami. Letaknya yang berada di ruang terbuka membuat tanah mendapat paparan sinar matahari penuh sehingga suhu permukaannya cenderung tinggi pada siang hari, namun kelembapan tetap terjaga berkat kandungan organiknya. Meski begitu, paparan langsung di area terbuka berpotensi memicu erosi jika penutup tanah berkurang, sehingga keberadaan vegetasi penutup menjadi penting untuk mempertahankan kualitas dan kestabilan tanah. Kemudian ada faktor pendukung air. Air merupakan elemen penting yang menunjang keberlangsungan vegetasi di hutan kota. Ketersediaan air di lokasi ini berasal dari curah hujan musiman, rembesan air tanah, dan aliran drainase alami. Sistem drainase yang baik membantu mengatur distribusi air sehingga tidak terjadi genangan yang berlebihan maupun kekeringan. Kualitas air yang baik bebas dari pencemaran bahan kimia dan limbah sangat mendukung pertumbuhan vegetasi. Selain itu, infiltrasi air ke dalam tanah membantu menjaga cadangan air tanah yang menjadi sumber bagi pohon dan tanaman di musim kemarau. Kemudian ada beberapa proses penting dalam pengelolaan hutan kota. Yang pertama yaitu pemeliharaan kualitas udara, di mana penanaman pohon secara berkelanjutan untuk meningkatkan daya serap CO2 dan menghasilkan O2. Kemudian pengendalian polutan udara dengan menambah jenis vegetasi berdaun lebat seperti trampesi, mahoni, dan angsana. Kemudian yang kedua yaitu pengelolaan dan konversi air, yaitu optimalisasi fungsi resapan air melalui penanaman vegetasi penutupan tanah untuk mencegah limbasan berlebih. Kemudian pembuatan saluran drainase alami yang meminimalkan erosi dan banjir lokal dan menjaga kualitas air bebas limbah domestik dan kimia agar ekosistem tanah tetap subur. Ketiga yaitu pelestarian keanekaragaman hayati, di mana menjaga habitat satwa lokal seperti burung, serangga, penyerbuk, dan reptil-reptil kecil, dan menambah tanaman pakan dan tanaman berbunga untuk menunjang rantai makanan alami, mengurangi gangguan manusia melalui pembatasan akses di area sensitif dan pengawasan rutin. Kemudian faktor pendukung udara. Hutan kota berperan sebagai penyaring alami polutan udara seperti CO2, NO2, SO2, dan partikel debu halus. Lokasinya yang jauh dari sumber polusi berat membuat kualitas udara relatif baik, mendukung pertumbuhan vegetasi dan kesehatan satwa.
Vegetasi pohon membantu meningkatkan kandungan oksigen melalui proses fotosintesis sekaligus mengurangi efek pemanasan global. Atau urban heat island, sirkulasi udara yang lancar akibat ruang terbuka juga membantu menjaga kelembapan dan kenyamanan iklim mikro di sekitar hutan kota. Pun faktor penghambat yaitu sampah yang masih berserakan sehingga dapat mencemari lokasi sekitar. Akibat dari sampah yang berserakan dikarenakan tidak adanya tempat sampah yang tersedia dan kurangnya akan kesadaran dari pengunjung. Faktor penghambat air, tidak adanya sumber air dan juga tempat penampungan air sehingga pengunjung yang datang kesulitan dalam mencari air bersih ketika ingin membuang air kecil dan lain-lain. Ada juga faktor penghambat udara, di mana hutan kota yang dikelilingi oleh jalan raya padat, kawasan industri atau area dengan aktivitas pembakaran terbuka akan terus-menerus terpapar polutan. Emisi dari kendaraan bermotor seperti karbon monoksida, nitrogen oksida, dan partikel debu atau asap pabrik itu dapat melebihi kapasitas hutan kota untuk menyaring udara. Itu tadi faktor pendukung dan faktor penghambat yang ada. Dan jadi kesimpulan dari materi kami, hutan kota Palu memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan ekosistem perkotaan, khususnya dalam mempertahankan kualitas udara, ketersediaan air, dan keberlanjutan fungsi lahan. Faktor pendukung seperti kondisi tanah yang memadai, keberadaan sumber air, dan vegetasi yang mampu menyerap polutan menjadi modal penting bagi keberlangsungan fungsi ekologisnya. Namun, keberadaan faktor penghambat seperti alih fungsi lahan, pencemaran air, serta polusi udara itu dapat menurunkan kualitas lingkungan jika tidak diantisipasi dengan baik. Oleh karena itu, konservasi vegetasi serta pengendalian aktivitas manusia menjadi kunci untuk mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan kota Palu sebagai paru-paru kota dan pusat serapan air.